Perkenalkan, nama saya Paulana, NIM 21104175541, kelas F konversi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen operasi 2, dosen Ibu Putih Febriasari, PSE MSc. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari manajemen operasi 2. Untuk materi saya mengambil human resource atau quality management. Manajemen kualitas merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan strategis perusahaan, dan peran karyawan sangat penting dalam aspek manajemen kualitas. Untuk mewujudkan manajemen kualitas yang sukses, karyawan diberikan kebebasan yang luas dalam pekerjaan mereka, didorong untuk mengimprovisasi dan memiliki kekuatan untuk menggunakan inisiatif mereka sendiri dalam memperbaiki dan mencegah masalah. Dalam mengelola sumber daya manusia dari perspektif manajemen kualitas, perusahaan harus fokus pada karyawan sebagai komponen kunci, bahkan sentral dalam desain strategis mereka. Karakteristik perusahaan yang berfokus pada manajemen kualitas. Yang pertama, sasaran strategis adalah untuk kualitas dan layanan pelanggan, bukan hanya memaksimalkan keuntungan saja. Yang kedua, penghargaan didasarkan pada pencapaian kelompok. Ketiga, karyawan dilatih dalam berbagai keterampilan sehingga memiliki pengetahuan tentang keseluruhan proses dan lebih fleksibel dalam penugasan. Keempat, karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang akan meningkatkan kualitas dan layanan konsumen. Kelima, perusahaan secara rutin akan memonitor kepuasan karyawan untuk mengidentifikasi masalah. Keenam, karyawan diperlukan seperti konsumen dengan berbagai fasilitas pendukung. 7, anggota tim dan setiap individu didukung untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas proses. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh F. W. Taylor pada tahun 1880-an dan 1890-an mendominasi manajemen operasi selama bagian pertama abad ke-20. Taylor membagi pekerjaan menjadi aktivitas paling mendasar dan menyederhanakan desain pekerjaan, sehingga hanya sedikit keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari sebuah pekerjaan. Pendekatan ini membagi pekerjaan yang membutuhkan lebih sedikit keterampilan dari pekerjaan yang lebih rumit. Dalam sistem Taylor, pekerjaan adalah kumpulan semua tugas yang dilakukan oleh seorang pekerja. Tugas adalah aktivitas individu yang terdiri dari elemen-elemen yang mencakup beberapa gerakan pekerjaan. Karakteristik of system management. Manajemen ilmiah memecah pekerjaan menjadi elemen dan gerakan yang paling sederhana. Menghilangkan gerakan yang paling sederhana tidak perlu, dan membagi tugas di antara beberapa pekerja sehingga masing-masing hanya memerlukan keterampilan minimal. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah besar pekerja murah dan tidak terampil. Pengetahuan waktu elemen pekerjaan memungkinkan manajemen mengembangkan waktu standar untuk memproduksi satu unit output. Pekerja dibayar sesuai dengan total output mereka dalam sistem upah borongan. Berikutnya adalah the single line. Ketika perusahaan menerapkan konsep jalur perakitan dalam aktivitas produksi mereka, maka pekerja tidak perlu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk melakukan tugasnya. Sebaliknya, mereka tetap bekerja di suatu tempat dan pekerjaan akan disampaikan kepada mereka di sepanjang jalur perakitan. Teknologi dari mesin serbaguna yang saat ini hanya membutuhkan sedikit keterampilan untuk melakukan tugas yang berulang. Kecepatan kerja ditentukan secara mekanis oleh lini dan bukan oleh pekerja atau manajemen. Pekerjaan di sepanjang garis dipecah menjadi tugas-tugas sederhana yang sangat berulang. Berikutnya tentang limitation of scientific management. Pekerja sering menjadi bosan dan tidak puas dengan pengulangan tugas sederhana. Pekerja tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan nilai atau kemampuan mereka, dan tugas berulang yang membutuhkan gerakan fisik monoton dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental yang tidak wajar.
Employee motivation, motivasi karyawan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan perusahaan seperti kualitas produk dan menciptakan tempat kerja yang berkualitas. Kompensasi finansial merupakan faktor pendukung utama, tetapi bukan satu-satunya dan mungkin bukan yang paling penting. Faktor lain yang memotivasi karyawan termasuk aktualisasi diri, seperti integritas, tanggung jawab, dan kealamian. Prestasi dan pencapaian, pengakuan, hubungan dengan rekan kerja dan supervisor, jenis dan tingkat pengawasan kerja, minat kerja, kepercayaan, dan tanggung jawab, serta kesempatan untuk berkembang. Motivasi dapat ditingkatkan lebih cepat, tapi tidak ada proses yang jelas untuk memotivasi seseorang. Namun elemen dasar tertentu dalam desain dan manajemen pekerjaan telah terbukti meningkatkan motivasi, antara lain penguatan dan umpan balik positif, organisasi dan disiplin yang efektif, perlakuan adil terhadap seseorang, kepuasan kebutuhan karyawan, penetapan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, kemudian desain pekerjaan akan sesuai dengan karyawan, tanggung jawab kerja, pemberdayaan, restrukturisasi pekerjaan bila diperlukan, penghargaan berdasarkan kinerja perusahaan dan individu, serta yang terakhir pencapaian tujuan perusahaan. Job training terdiri dari perusahaan yang berkomitmen dalam manajemen kualitas, memiliki pelatihan kerja yang sangat luas dan bervariasi. Dalam job training, harapan mengenai kinerja dan kemajuan baik dari sisi karyawan maupun manajemen sangat tinggi. Di sini pelatihan kerja dianggap sebagai bagian dari sistem pengembangan karir terstruktur yang mencakup pelatihan silang dan rotasi pekerjaan, serta adanya pelatihan kerja menciptakan cadangan bakat apabila perusahaan kekurangan tenaga kerja. Berikutnya tentang cross training atau pelatihan. Pelatihan silang memiliki sejumlah fitur menarik yang membuatnya bermanfaat bagi perusahaan serta karyawan. Bagi perusahaan, pelatihan silang memberikan ukuran keamanan dengan cakupan pekerjaan yang lebih banyak jika terjadi pengunduran diri dan ketidakhadiran karyawan. Serta dalam cross training, karyawan diberikan lebih banyak pengetahuan dan variasi agar tidak mudah bosan. Mereka akan menemukan nilai lebih dalam apa yang mereka lakukan, dan tingkat ketertarikan mereka terhadap perusahaan akan meningkat. Serta karyawan akan saling menghormati karena akan lebih mengenal pekerjaan masing-masing, dan pelatihan silang ini akan memberikan karyawan kemampuan untuk berpindah antara pekerjaan jika diperlukan. Sementara itu, rotasi pekerjaan memerlukan pelatihan silang, tetapi juga mencakup gerakan horizontal antara dua atau lebih pekerjaan sesuai dengan rencana atau jadwal. Hal ini tidak hanya menciptakan karyawan yang fleksibel, tetapi juga mengurangi kebosanan dan meningkatkan minat para karyawan. Berikutnya tentang job enrichment, itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan dalam hal pencapaian dan pengakuan individu dengan menambahkan variasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada pekerjaan. Menurut Frederick Herzberg, pekerjaan job enrichment dikembangkan dengan berbagai prinsip, yaitu membiarkan karyawan mengontrol pekerjaan mereka sendiri dan beberapa tanggung jawab pengawasan untuk pekerjaan. Tetap setiap pekerja sebuah unit lengkap mencakup semua tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses atau produk dengan titik awal dan titik akhir yang jelas, memberikan kewenangan dan kebebasan tambahan bagi karyawan, membuat laporan berkala, dan untuk pekerja bukan hanya untuk supervisor, memperkenalkan tugas baru dan lebih sulit ke dalam pekerjaan, mendorong mengembangkan keahlian dan menugaskan individu untuk tugas-tugas khusus. Keunggulan dari empowerment lebih memperhatikan kualitas produk dan kemampuan, meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan di antara karyawan, tingkat absensi yang lebih rendah dan produktivitas menjadi lebih tinggi, pekerjaan yang lebih memuaskan,
lebih sedikit konflik dengan manajemen, dan lebih sedikit mengejar menengah. Namun ada beberapa kelemahan dari empowerment, yaitu karyawan dapat menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Pemberdayaan mungkin memberikan terlalu banyak tanggung jawab untuk beberapa karyawan dan menimbulkan konflik dengan manajemen menengah, serta membutuhkan pelatihan tambahan untuk karyawan dan manajemen yang bisa memakan biaya. Yang terakhir, kerja kelompok dapat memakan waktu dan beberapa karyawan mungkin tidak membuat keputusan yang baik. Di dalam teamwork atau tim dalam bekerja itu ada beberapa pemberdayaan dan terlibat karyawan yang sering diwujudkan dalam kelompok kerja atau tim. Tim dapat berbeda sesuai dengan tujuan, tingkat tanggung jawab, dan umur. Beberapa tim dibentuk untuk bekerja pada masalah tertentu dan kemudian dibubarkan. Agar tim menjadi efektif, mereka harus tahu apa tujuan dan peran mereka terkait dengan tujuan perusahaan, serta sejauh mana pemberdayaan mereka. Demikian penjelasan dari saya tentang human resource. Terima kasih.